Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini, kita kembali lagi ngobrol di pagi hari ini. Waduh, ini pasti seru sekali perbincangan karena kenapa? Ini adalah satu kesenian atau bidang seni yang bisa dikatakan jarang sekali orang-orang menggelutinya, karena ini mengenai bidang seni teater. Apalagi khususnya di Bengkulu ini, teater itu bisa dihitung lah hanya beberapa orang yang fokus ingin mengembangkan seni pertunjukan khususnya di bidang teater ini. Kembali lagi bersama dengan Mbak Nura. Pada saat awal-awal ternyata menjadi seorang aktor atau pelaku seni di teater itu sangat bertolak belakang berarti dong. Apa ya, takut, minder, segala macamnya ada gitu. Ya tapi dengan seiring berjalan waktu ada pelatihnya juga kan, ada pelatihnya, ada kakak-kakak senior yang membantu. Ya akhirnya apa ya, menikmati gitu. Menikmati walaupun kalau dulu di SMA perannya masih yang ya receh-receh lah gitu. Karena kalau SMA kan ada tingkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Jadi kelas 1, kelas 2 masih dapat peran yang kadang pernah jadi robot. Oh, berarti tidak ada dialog sama sekali. Cuma gaya-gaya jalan robot. Iya betul. Pakai kostum robot, jalan-jalan robot, cuman gitu-gitu aja. Dimulai naik kelas 3 baru ada apa namanya, ada. Oh, udah jadi senior. Iya, udah dapat dialog walaupun dialognya nggak banyak gitu ya. Udah dapat dialog. Itu sih, tapi ya itu karena awalnya lebih senang ke musik, jadi lebih menikmati sebagai orang di belakang layarnya. Karena di teater sendiri musik itu lumayan berpengaruh ya. Karena apalagi kalau di Bandung itu ada yang namanya kabaret. Oh, oke, benar. Kabaret itu adalah apa ya? Pertunjukan drama tapi menggunakan musik dan potongan-potongan lagu. Jadi ngobrolnya kita pakai lagu. Oke, saya pernah nonton lagi tuh kabaret. Dan lebih banyak geraknya gitu daripada apa namanya, dialognya. Betul, seperti drama musikal kalau kabaret ya. Iya, betul. Tapi kalau drama musikal kan dia dari teks dialog yang dibikin jadi lagu. Nah, kalau kabaret itu dia lebih ke lagu yang sudah ada. Misalnya kita butuh kalimat "aku mencintaimu" misalnya. Nah, kita ngambil dari potong-potongan lagu gitu. Kalau kata dosen saya sih sebenarnya kabaret itu haram ya, karena memutilasi karya orang. Benar, dipotong-potong. Iya, tapi kan selama tidak untuk dijadikan konsumsi yang publik yang besar, itu masih oke aja. Nah, berarti kalau di teater itu seperti sinetron juga dong, ada yang pemerannya hanya figuran, pemeran utama. Betul. Hanya saja kalau sinetron kan ada proses editing ya. Betul. Kalau teater enggak, benar-benar kalau kita salah ya udah, lanjut aja gitu. Berarti tetap dikasih ini juga dong. Ada naskahnya. Ada naskahnya. Ya, ada naskahnya, ada sutradaranya di dalam teater itu ya. Walaupun yang tadi Mbak Nura cerita awal pertama kali menjadi pemeran sebagai robot, tetap ada naskahnya itu. Harus ngapain, Kapan dia masuk, kapan dia bergerak, kapan dia keluar, itu ada di naskahnya. Nah, saya sebagai seorang yang awam di bidang teater ini, berarti kalau teater itu kalau sering kita lihat ada yang tanpa mic, ada cuma satu mic. Nah, itu kenapa seperti itu, Mbak Nura? Kalau untuk mic kan menunjang suara ya. Fungsinya untuk menunjang suara. Nah, kalau di dalam teater sendiri, apalagi yang dulu yang tradisional itu sebenarnya tidak menggunakan mic. Malah kalau yang tradisional dulu yang pertama kali masuk ke Indonesia, dia itu mainnya kayak di pasar, di terminal gitu, untuk mengundang orang aja dan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, misalnya tentang kenaikan harga. Kenapa kita mainnya di pasar? Mau menyampaikan tentang protes kenaikan harga misalnya, makanya dimainkannya di pasar. Itu salah satunya. Nah, kenapa sekarang menggunakan mic? Karena untuk digitalisasi mungkin ya. Karena kan sekarang kan kayak gedung pertunjukan dan lain sebagainya itu udah canggih ya, udah modern, dan jarak antara panggung dan penonton itu juga jauh. Makanya kenapa harus menggunakan mic itu. Jadi kalau mau diposting juga ke sosial media juga betul, suaranya bersih gitu. Berarti awal-awal dulu teater itu
dipergunakan untuk pertunjukan yang sifatnya seperti menyalurkan aspirasi Iya, betul. gitu. Betul, Makanya betul, sering kita betul. lihat demo-demo itu di depan-depan kan banyak nih Ada yang rekan-rekan betul. teatrikal disebutnya kan. Mm-mm. Dia gerak tubuh gitu. Apa namanya? Mengungkapkannya dengan gerak tubuh. Oh, Awal oke. mulanya seperti itu. Oke, berarti SMA-nya ke pertunjukan teater, ambil apa namanya itu sekolah, kalau di sekolah itu Ekskul. ekskul Iya, ya, ekskulnya di teater. Terus lanjut pada saat di kuliah tetap bidang yang sama juga nih. Iya, sebenarnya pas kuliah itu juga perdebatan tuh sama orang tua. Orang tua lagi. Karena orang tua nggak mau saya masuk ke kesenian gitu kan. Saya anak bungsu kan, anak bungsu dari 3. Kakak tuh yang pertama udah pendidikan, memang sekolahnya guru keguruan di UPI, apa namanya, ngambilnya olahraga. Yang kedua itu ya jalur normal lah, dia di jurusan akuntansi. Makanya pas anak yang terakhir nih agak nyeleneh gitu kan. Seni. Iya, mau ngapain gitu kan, pasti kebanyakan orang tua berpikirnya mau ngapain sih di seni gitu. Betul. Nah, apa sih yang bisa Mau didapat? jadi apa Iya, gitu. betul. Apa sih yang bisa didapat dari seni gitu. Jadi orang tua awalnya mengarahkan saya ke apa ya, dulu tuh kalau nggak salah sastra Inggris saya diarahkannya. Berharap jadi guru. Iya, juga, gitu. betul. Tapi ya gimana ya, menolak gitu. Kata hati. Kata hati menolak, dan untungnya sih punya kakak yang apa ya, demokrasi lah. Kakak bantu ngobrol sama orang tua. Kalau kita tidak mendukung keinginan anaknya, takutnya nanti kuliahnya nggak benar. Kalau kita dipaksakan nih ke sastra Inggris, nanti jadi kuliahnya 7 tahun 8 tahun gitu kan. Gitu ya, kita biarin aja dia milih. Jadi akhirnya orang tua luluh membolehkan gitu untuk memilih seni, akhirnya masuk ke seni. Nah, di seni ini juga masih bingung awalnya. Kan karena ada tes ya. Kalau sekarang sih kampus saya masuk ke SNBP ya. SNPTN kalau zaman dulu Ya, ya. kalau zaman dulu ya. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu tuh dia cuman buka jalur mandiri aja. Oh, oke. Jadi jalur mandiri dengan beribu saingan tuh. Berarti ada tesnya Iya. kalau mandiri ya. Ada tes tulisnya, ada tes bakatnya, ada apa namanya, tes fisiknya malahan kemarin tuh. Nah, pas ikut situ, daftar situ tuh bingung juga. Karena cita-cita awal tadi pengen jadi musisi tadi kan. Pengennya seni musik nih. Gimana nih coba caranya? Masuk, akhirnya daftar, bertanya kan. Kalau seni musik bagaimana? Kalau seni musik minimal harus alat musik A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Sedangkan nggak punya sama sekali modalnya. Terus ada jurusan film. Pengen tuh masuk film. Apa nih syarat film? Syarat film harus punya kamera minimal A, B, C, D, E, F, G, yang lain tuh apa ya, modalnya gede gitu. Bener. Akhirnya ya udahlah, orang tua juga ngomong kan, ya udah awalnya kan di teater. Coba ditanya kalau teater apa tesnya. Teater tesnya cuman kita berdialog. Jadi ya yang modalnya hanya diri sendiri lah. Berarti menunjukkan bakat teater kita. Iya, gitu betul. ya. Berarti yang pada saat zaman SMA dulu kepake. Iya. betul. Nah, kalau di kampus kemarin, kampus mana ini Mbak Nura? ISBI Bandung kalau ISBI sekarang. Bandung, Ya, oke. Institut Seni Budaya Indonesia. Oke, berarti emang fokusnya itu ke seni budaya Iya, gitu betul. ya, ke teater. Oke. Jurusannya jurusan teater. Jurusan teater. Nah, yang membuat semakin cinta nih Mbak Nura, semakin cinta sama teater, akhirnya sekarang mengabdi juga untuk mengajarkan seni teater ini kepada generasi muda ini, apa nih Mbak Nura? Awalnya karena saya merasa teater itu mengajar ilmu kehidupan ya. Oke. Dimana saya nggak bisa nih dulu ngomong kayak gini di depan banyak orang, di depan orang yang tidak dikenal gitu, nggak bisa sama sekali. Orang yang pendiam lah, orang yang tertutup gitu. Kalau bahasa anak-anak sekarang introvert. Iya betul. Tapi ketika bergabung di dunia teater, kalau kita menjadi orang yang introvert terus-menerus, ya kita tidak akan berkembang. Kalau di dunia teater sendiri ya, ya contohnya misalnya dulu itu karena sebagai sebagai murid baru, mahasiswa baru, kita tuh wajib yang namanya membantu kakak kelas atau senior ujian akhir. Oh, oke. Ya, dari situ kan kita mulai harus mengakrabkan diri, harus apa namanya?
ya bertemu orang-orang baru, Betul. berkawan baru lagi gitu. Nah dari situ mulai berasa, oh asik ya teater itu bukan cuman kita di panggung gitu. Teater itu mengajarkan ya kita untuk keseharian seperti apa, bertemu orang Oke. baru bagaimana. Nah ini membantu kakak senior, kakak tingkat yang akan segera lulus Iya. wisuda gitu. Membantunya berarti menjadi pemeran dari yang pertunjukan yang akan Iya. dia gelar gitu ya. Iya, Oh. kalau masih baru-baru banget sih, kalau masih jadi mahasiswa baru banget, kita bantunya di bagian kostum. Jadi kita nggak Oke, langsung oke. di panggung, tapi bantu kakak-kakak itu pergantian kostumnya, kadang bantu untuk di bagian konsumsinya gitu. Nanti setelah naik tingkat, baru bisa kalau misalnya kitanya udah aktif di keaktoran nih, nanti kita bantu sebagai pemerannya Oke, gitu. berarti memang diajak untuk bersosialisasi Iya, gitu ya. betul. Jadi memang jadi orang-orang seni itu juga harus ya welcome Iya. gitu ya sama baik itu orang baru, terus juga hal-hal yang menurut kita itu masih awam atau Iya, masih baru betul. gitu. Oke, Mbak Nuna kalau gitu kita jeda lagi Oke. obrolan kita, dan pemirsa Opini jangan kemana-mana ya, karena setelah yang kalian berikut ini tentunya kami masih akan kembali untuk Anda.